Baik, terima kasih Arini dan teman-teman Fritz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, baik teman-teman panitia maupun teman-teman peserta yang masih standby dan masih semangat untuk mengikuti acara pelatihan hari ini ya. Apresiasi sekali buat kita semua yang masih on fire untuk berpartisipasi, untuk belajar di hari ini, di hari Minggu ini. Nah, tadi dari panitia saya sudah melihat dan juga membaca form spreadsheet yang sudah diisi oleh teman-teman peserta. Kemudian tadi juga ada beberapa kendala ya gitu dari teman-teman. Nah, mungkin saya akan address kendalanya dulu ya. Gimana bisa mencari pada intinya kan memfamiliarkan diri kita dengan putusan mahkamah gitu ya, atau putusan pengadilan lainnya. Kemudian bagaimana supaya tekniknya supaya bisa lebih sederhana dan juga lebih cepat untuk mengisi variabel-variabel dengan kata kunci tertentu. Nah, yang pertama, untuk membuat familiar, saya pikir seiring dengan berjalannya waktu, seiring dengan kita rajin membaca putusan, kalau enumerator itu kan dokumen yang dia baca rata-rata terus sama ya. Misalnya membaca risalah sidang DPR. Nah, beberapa kali kita membaca, kurang lebih pasti sudah familiar dengan hal itu karena kita sudah melakukannya atau practicing berkali-kali seperti itu. Nah, untuk membuat lebih jadi familiar itu sebenarnya ya harus melakukan practicing dan terus-terusan membaca putusan-putusan atau si objek enumerasi ini sih sebenarnya. Dan itu kalau untuk enumerator yang memang sudah expert bukan satu kendala lagi karena memang udah sering dipaparkan begitu sama si objeknya, baik putusan pengadilan atau undang-undang, jadi udah ngerti sistematikanya di mana. Kalau mau cari sesuatu, misalnya pertimbangan putusan harus ngetik keywords apa, kayak gitu. Nah, jadi memang teman-teman harus membiasakan diri untuk membaca putusan itu. Nah, saya pikir sebagai anak hukum dan juga membaca objek enumerasi ini adalah dokumen-dokumen resmi hukum, semestinya sih sudah itu jadi nilai plus juga ya buat kita, karena kita tidak awam dengan istilah-istilah di dalam putusan gitu. Misalnya amar putusan, apa itu amar kan? Kita udah sering menemui itu kayak gitu. Jadi sebagai anak hukum memang ada nilai plus juga ketika melakukan enumerasi putusan dan juga membaca putusan itu. Paling itu sih kalau ada kendala sulit untuk menemukan keywords yang dicari ya. Memang tantangan juga karena tidak semua permohonan itu rapi, teman-teman, tidak semuanya seragam. Permohonan pemohon kan tentu berdasarkan kepada preferensi pemohon ya, meskipun ada sistematika menemukan apa yang dia pikirkan itu pasti dari satu kepala ke kepala lain sangat berbeda. Nah, jadi memang perlu untuk banyak-banyak membaca si sources yang mau kita jadikan objek enumerasi ini. Ini berbeda dengan putusan MK yang memang sudah punya format bakunya, mau menaruh pertimbangan mahkamah di beberapa, mau menaruh pertimbangan tentang legal standing di beberapa, dan lain sebagainya, kayak gitu, sudah ada format bakunya. Nah, kemudian yang kedua, kalau misalnya ada kendala untuk mencari variabel tertentu ya ketika memasukkan. Nah, ini yang kemarin saya untuk memasukkan data, Nah, ini yang kemarin saya singgung di PPT ya. Nah, soal bagaimana kita sebelum memasukkan atau mengenumerasi putusan itu, menentukan terlebih dahulu standar dan juga pedoman enumerasi. Nah, standar dan pedoman ini juga termasuk variabel-variabel yang mau kita input di dalam
butuh di dalam tabel spreadsheet-nya, kemudian kata-kata yang mau kita gunakan itu apa, format misalnya sekadar pengisian undang-undangnya seperti apa. Nah, itu sangat berpengaruh sekali ketika kita mau mengolah data. Mungkin supaya lebih terlihat, supaya lebih tergambarkan ya masalah penentuan standar dan juga pedoman ini akan saya sampaikan sembari juga menjelaskan spreadsheet-nya. Namun sebelum masuk ke sana, saya pikir penting untuk menginformasikan terlebih dahulu, kira-kira ini ada 4 hal nih teman-teman, yang memang akan kita coba cari, kita coba kristalkan di dalam spreadsheet yang sudah teman-teman kerjakan gitu. Karena masing-masing kelompok sudah mengerjakan masing-masing partnya, nah di sini saya satukan teman-teman semua formulir yang sudah diisi ke dalam satu spreadsheet. Mungkin nanti panitia bisa share juga ya ke teman-teman peserta linknya. Nah, semakin banyak data yang ada di dalam si spreadsheet-nya ini, akan semakin enak kita mengolahnya gitu. Ketimbang hanya 1, 2, 3 data, kan itu sebenarnya bisa kita hitung sendiri. Nah, kalau datanya semakin banyak, maka tools yang ada di spreadsheet ini akan semakin suportif buat kita untuk mengolah datanya. Nah, kira-kira teman-teman ada 4 hal yang mau kita cari. Yang pertama, di tahun tertentu berapa jumlah pengujian undang-undang tertentu. Nah, di sini maksudnya misalnya di tahun 2017 ada berapa sih pengujian undang-undang pemilu? Nah, ini kita sarikan dari seluruhnya ya, kita sarikan dari data-data yang sudah di-input oleh teman-teman. Jadi memang ini datanya sifat terbatas, setidak-tidaknya dari data-data itu kita teman-teman bisa melihat bagaimana cara mengolah atau memunculkan data numerik begitu dari putusan yang sudah teman-teman input. Kemudian yang kedua, pada pengujian undang-undang tertentu, siapa saja pemohonnya? Apakah pemohonnya banyak perseorangan? Kemudian apakah pemohonnya badan hukum privat, partai politik, atau masyarakat hukum adat, dan lain sebagainya. Nanti kita bisa lihat. Kemudian yang ketiga, keberlakuan undang-undang tertentu itu dianggap potensial melanggar hak konstitusional pemohon yang mana. Jadi ketika pemohon mengujikan undang-undang KUHP misalnya, pemohon itu banyak memberikan dalil apa sih hak konstitusional apa sih yang dilanggar kayak gitu. Kemudian yang terakhir yang mau kita cari juga adalah di pengujian undang-undang tertentu gimana tren amar putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, di sini kita mau melihat kalau misalnya di pengujian undang-undang pemilu misalnya, putusan mahkamah tuh lebih banyaknya apa sih? Apakah menolak permohonan pemohon, atau menerima, atau dan lain sebagainya. Kan banyak sekali kan kira-kira ada 5 sampai 6 amar putusan mahkamah. Nah, itu juga akan coba kita cari. Nah, kemudian kira-kira ini adalah 2 tools yang akan kita gunakan, teman-teman. Yang pertama adalah tools create a filter di sini. Jadi kita membuat filter dari kolom-kolom spreadsheet yang sudah kita kerjakan, dan ini tujuannya untuk cleaning data, untuk membersihkan dan juga merapikan data. Yang kedua, tools yang kita gunakan adalah pivot table. Nah, ini kemudian tools yang ini bisa membantu kita untuk mengkristalkan data-data itu ke dalam bentuk angka begitu. Nah, cara mencarinya, kalau untuk create a filter, tekan menu data, kemudian tekan menu create a filter. Kalau untuk pivot table, cara mencarinya adalah dari menu insert ke menu pivot table.
Nah, kurang lebih itu ya tools yang akan kita gunakan. Nah, teman-teman nanti kan kurang lebih saya akan memperlihatkan spreadsheet-nya ya. Dan cukup teknikal. Kalau misalnya di pertengahan jalan ada yang perlu ditanyakan, ada yang masih dibingungkan, silahkan interupsi aja. Kita bisa diskusi sambil jalan gitu. Nah, sekarang kita akan masuk ke data enumerasi putusan yang sudah di input oleh teman-teman semua. Apakah terlihat screen saya? Terlihat, Kak. Sudah, Kak. Oke. Kita delete dulu. Nah, teman-teman semua, sebetulnya ini adalah data yang cukup untuk kita olah ya. Tapi memang kalau kita baca satu-satu, sebetulnya ini masih sangat berantakan. Dalam arti, pertama tidak ada kesesuaian dan juga konsistensi penggunaan variabel gitu. Dan yang kedua adalah format yang digunakan juga berbeda-beda begitu. Misalnya di sini ada yang di merge ini disatukan ya tabelnya, tapi di yang lain tidak disatukan kayak gitu. Nah, sebetulnya kalau ini bisa dimengerti ya kenapa kemudian tidak konsisten penggunaan variabelnya atau misalnya formatnya, itu karena kan teman-teman tidak menyusun standar atau pedoman bersama-sama terlebih dahulu begitu. Nah, yang kurang lebih sama itu paling di bagian tahun registrasi dan tahun diputus. Ini kan mudah sekali bagi kita untuk mengolahnya. Nah, sekarang bagaimana yang harus kita lakukan supaya ada konsistensi itu? Yang pertama kita mesti sepakati dulu nih format, misalnya format penulisan nomor undang-undang mau seperti apa. Ada yang nulis di sini 12/2008 misalnya, atau di sini secara panjang UU 7 nomor 7 tahun 2017. Ini juga ada 1/1946 kayak gitu kan, formatnya berbeda-beda ya teman-teman. Nah, untuk mempermudah kita dan juga menyederhanakan tadi, ketika dituliskan di dalam tabel ini, baiknya memang menggunakan variabel-variabel atau istilah-istilah yang mudah juga untuk dituliskan. Karena penulisan yang dilakukan oleh enumerator itu sangat banyak, jadi kita pasti akan sangat pusing sekali kalau misalnya melakukan penulisan itu secara panjang atau bertele-tele kayak gitu. Jadi baiknya kita menggunakan istilah secara sederhana. Nah, setelah membaca putusan-putusan enumerasi ini, setidaknya ya kalau kita lihat lihat apa yang mau kita temukan tadi di awal yang saya jelaskan, ada beberapa hal yang memang perlu diperbaiki. Kita samakan gitu ya. Misalnya satu, di bagian undang-undang nomor, kita highlight ya ini. Ini akan memakan waktu yang agak panjang ya teman-teman, karena memang di dalam proses enumerasi, salah satu yang membuat pengolahan data ini menjadi lama adalah proses cleaning ini. Karena kita mesti teliti betul dan juga aware bacain satu-satu. Nah, yang mau kita perbaiki, kita highlight warna kuning ya. Undang-undangnya tentang apa. Kemudian ini pemohon. Nah, saya punya catatan tersendiri untuk pemohon. Banyak teman-teman, bukan banyak, hampir semua dari teman-teman menuliskan pemohon ini adalah nama orang yang mengajukan permohonan. Tetapi kalau misalnya ini memang kembali lagi apa yang mau teman-teman cari dari pemohon.
kalau dari kami biasanya mau mencari adalah latar belakang dari si pemohon itu apa. Kalau kita merujuk ke dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, teman-teman, Undang-Undang MK, ada beberapa jenis identitas pemohon, yaitu perorangan. Terlalu kecilkah ini? Enggak ya? Perorangan, kemudian badan hukum, masyarakat hukum adat, lembaga negara. Nah, kan ada 4 kira-kira subjek yang mengajukan sebagai pemohon begitu. Nah, ketika kita membentuk satu standar atau pedoman enumerasi ini, salah satu hal yang bisa kita rujuk kan misalnya peraturan perundang-undangan atau dokumen resmi ya teman-teman. Nah, baiknya kategori perorangan yang maju jadi penguji di undang-undang kayak gitu, atau badan hukum kayak gitu. Nah, ini mesti kita ganti semua nanti. Mohon maaf ya teman-teman. Bahkan kita juga dalam mengolah data ya. Nanti kita urus. Nah, kemudian ini hak konstitusional. Standar atau pedoman tadi juga termasuk cara menulisnya. Nah, ini ada yang tulisannya seperti ini. Hak atas jaminan kepastian hukum yang adil. Tapi ada di sisi lain yang memaparkan pasal kayak gitu. Kan ini juga akan susah untuk dibaca oleh pivot table nanti. Nah, kemudian yang kita akan sasar juga adalah amar putusan nih, teman-teman. Nah, memang untuk membuat kategori-kategori ini, kita memang harus familiar terlebih dahulu terhadap objek yang kita hadapi ya, teman-teman. Seperti yang tadi saya sampaikan. Nah, kita harus tahu dulu, biasanya Mahkamah Konstitusi itu mengeluarkan berapa putusan sih? Berapa jenis putusan sih? Nah, jenis putusan dari Mahkamah, misalnya adalah dikabulkan seluruhnya, atau dikabulkan sebagian. Kemudian ada juga ditolak. Ada juga tidak dapat diterima. Terus ditarik kembali. Terus gugur. Nah, dari kategori-kategori, dari variabel-variabel inilah yang kemudian teman-teman bisa adopsi ketika mengisi amar putusan. Memang misalnya kita lihat di putusan mahkamah ya, misalnya mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian, menyatakan frasa telah ditetapkan dalam pasal sekian bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini berkaitan dengan pertanyaan yang tadi ditanyakan, bagaimana caranya menyederhanakan penulisan itu? Nah, kita sudah harus punya format standar pedomannya dulu nih, dikabulkan seluruhnya, sebagian, dan lain sebagainya, supaya kita nggak perlu mengisi panjang-panjang seperti ini. Karena yang mau kita lihat adalah apakah mahkamah mengabulkan permohonan atau enggak, terlepas dari pasal mana yang dia dia batalkan atau ditolak kayak gitu. Nah, untuk hal ini supaya tidak membingungkan ke teman-teman ke depan, misalnya bisa ditambahkan lagi nih pasal yang dibatalkan atau pasal yang ditafsirkan di kolom sampingnya atau kolom sebelumnya kayak gitu. Jadi memang ketika membuat pendataan seperti ini, tidak semua hal itu bisa kita tuang dan numerik itu dia bisa jadi harus di breakdown ke dalam kategori-kategori selanjutnya. Misalnya pasal yang
Di sini pasal yang ditafsirkan atau pasal yang dibatalkan dan lain sebagainya. Di sini tafsiran MK supaya tidak kemudian tumpang tindih dengan data utama yang mau kita cari. Di amar putusan misalnya yang teman-teman pengen cari itu cuma apakah dia dikabulkan atau enggak, apakah dia ditolak atau tidak dapat diterima gitu. Nah, breakdown selanjutnya kita mesti bikin tabel-tabel lagi ke sampingnya kayak gitu. Sejauh ini masih bisa mengikuti ya teman-teman semua? Masih, Kak. Oke, nah sekarang kita mulai mengolah datanya. Ini agak membutuhkan waktu yang panjang. Untuk mempermudah kita, kita akan melakukan filter data seperti tadi. Oke, kita taruh dulu kursor kita di kolom yang mau kita. Dari sini dia bikin, oh ternyata dia bikin semua filter. Dari sini untuk memudahkan kita clearing, kita klik sorry. Wah, kenapa filternya tidak bisa? Karena dia boleh nggak untuk keluar di spreadsheet-nya? Oke, boleh dibantu mungkin dari Kak. Nah, udah Kak. Oke. Sorry ya teman-teman. Oke. Ternyata dia tidak bisa filter kalau misalnya ada yang merge.
sebentar ya teman-teman. Oke, boleh sambil nunggu Kak Violanya, boleh dari teman-teman sekalian. Tadi kan sempat dijelaskan juga ya, kalau misalkan punya pertanyaan, boleh disampaikan secara langsung aja. Oke. Oke, sudah jadi. Nah, ini sudah di create a filter. Nah, nanti ketika kita membuka filter tadi, akan muncul seperti ini. Data yang filter centrang-centrang ini ada yang blank, 1946 dan lain sebagainya ini sampai bawah. Nah, di sini akan memudahkan kita untuk memilih format yang mana yang mau kita perbaiki. Untuk memilih data yang mau kita perbaiki, kan ini sebelumnya dicentrang. Berarti kita hanya mau memunculkan apa yang mau kita perbaiki kan. Nah, untuk itu yang tidak ingin kita munculkan adalah tidak usah di checklist. Misalnya ini dulu deh. Satu-satu dulu ya. Clear all. Kita munculkan data ini. Undang-undang KUHP itu nomor berapa? Sini kita tulis KUHP aja ya. 146 ya. 1946 ya. 1946. Kemudian data yang lain. Misalnya ini. UU 1946 Junto UU 73 1958. Di sini kita jadikan, ini semestinya bisa di breakdown menjadi 2 kolom supaya tidak tabrakan begini. Itu kita mesti select all dulu. Kan ini ya. 73 1958 dengan 1946. Kita filter lagi. Ini 3199 20.2001. Ini ada 2 juga. Harus kita cari jadinya semuanya. Kan di sini ya. Sini di bawahnya kita tulis 20.2021. Kayaknya nggak ada ya undang-undang 20.2021. Soalnya di tahun 2021 bahkan DPR baru bentuk satu undang-undang ya. 20.2001. Nah, ini salah satu contoh human error teman-teman yang ditanyakan kemarin. Jadi mestinya ini 20 tahun 2001 Undang-Undang HAM
Tapi di sini tulisannya 20-2021. Nah, itulah pentingnya proses cleaning tadi, supaya kita bisa supervisi dan baca satu-satu data yang udah dimasukkan. Dan ini tergolong mudah untuk mencarinya karena ada pengetahuan secara personal gitu, menganggap kalau kan di 2021 belum ada undang-undang yang disahkan, atau yang disahkan baru satu undang-undang. Jadi karena pengetahuan personal itu kita jadi bisa mudah untuk deteksi dari awal ya, kayak gitu. Berarti ini kita ganti 20-2001, 31, 99. Nah, kemudian di sini kita filter lagi, tadi tinggal satu ya. Nah, bahkan ada yang karena tidak ada standar tadi dan otak manusia itu berbeda-beda, mau menulis Undang-Undang 7 2017 aja tuh beda. Ada yang nomor 7 tahun 2017, ada yang UU No 7 2017 kayak gitu. Kita select ini dua-duanya supaya kita bisa memberikan mereka nama yang baru ya. Sini kita tulis 7 garis miring 2017. Nanti ini tinggal di copy aja semuanya. Ctrl V. Nah, ini baru jadi satu data clearing, teman-teman. Baru satu data kita clearing. Masih panjang. Nah, mau tahu apakah kita kurang lebih udah selesai clearing atau belum, ini juga lihat di sini nih, bisa lihat di data di filter tadi. Karena ini dia akan mengeluarkan variabel berdasarkan kategorisasi yang sudah kita tentukan dari awal. Kemudian undang-undang tentang yang mau kita ubah juga. Ini kita filter lagi. Data, sorry. Nah, kita create filter lagi di kolom yang ini. Kita lihat ada apa aja di bawahnya. Ada yang nulis hak asasi manusia, kekuasaan kehakiman. Nah, ini yang menarik juga yang mesti kita konsistenkan penggunaan katanya. Ada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan ada KUHP. Kemudian lihat ke bawah lagi Peraturan Hukum Pidana. Nah, kayaknya 3 hal ini aja ya yang kita clearing karena yang lainnya sudah oke. Nah, apa istilah yang mau teman-teman gunakan? Kita samakan aja pakai KUHP ya, biar gampang dan juga singkat. Nih. Nah, selesai. Ini clearing kedua. Sudah selesai semuanya, sudah clean semua. Sudah konsisten penggunaan variabelnya. Nah, kemudian ini pemohon. Mohon maaf sekali teman-teman, saya akan mengubah pemohon yang nama manusia, nama perorangan ini dengan kata perorangan. Supaya kita bisa lebih mudah untuk mengolah datanya. Perorangan. Perorangan. Karena kita tidak bisa tahu apakah Pak Bambang Sugeng akan mengajukan permohonan di perkara lain atau tidak, melihat konsistensi beliau untuk mengajukan permohonan, atau apakah Pak Panji Utomo juga akan menguji di pemilihan umum, kita nggak bisa tahu. Jadi pilih variabel yang memang lebih umum dan membantu kita untuk mengolah data. Ini tidak perlu.
Kalau saya terlalu cepat, diinterupsi aja ya, teman-teman. Kalau ada yang tidak mengerti atau minta diulangin lagi, caranya seperti apa, diinterupsi aja. Nah, ini udah selesai, sehingga nanti ketika kita memfilter pemohon, kita akan mendapat dua bagian aja, dua kategori, apakah dia badan hukum atau dia perorangan. Nah, kalau mau melihat data kita yang badan hukum, tinggal difilter aja, oh ternyata satu pengujian nih, pengujian undang-undang yang ini. Kemudian kalau dia perorangan, ini lebih banyak lagi pengujiannya. Ini nomor putusannya, ini hak konstitusional dia, dan lain sebagainya. Oke, untuk pemohon clear. Nah, sekarang ini hak konstitusional. Ini lebih menantang lagi karena yang teman-teman input lebih beragam lagi. Pertama, kita akan breakdown yang ini dulu ke dalam beberapa tipe ya. Nah, supaya lebih mudah teman-teman untuk clearing, sebenarnya saya tadi seperti yang di awal saya encourage untuk menggunakan istilah yang sangat sederhana supaya lebih gampang. Ini 28C 2, 28B 1. Kan tidak mengubah maknanya, karena ini cuma di sini aja. Ini nggak perlu formal banget. Ini ada berapa item? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 item. Berarti kita membutuhkan 5 kolom ke bawah. 1, 2, 3, 4, kurang 1 lagi. 5, 6A 2, 22E, 27 ayat 1, 28D ayat 1, 28B ayat 3. Oh, kurang 1 tabel kita. 28I ayat 2. Mohon bersabar ya teman-teman. Kita akan mengolah datanya bareng-bareng. Atau mungkin teman-teman dari Pitch bisa login lagi untuk bantu ini apa? Clearing data ini. 18. Kan ini bisa dikerjakan bareng ya. 18A ayat 1, 18B ayat 1, 28C ayat 2. Tapi nggak apa-apa lah ya. Paling ini aja yang kata-kata ini kita carikan pasalnya aja ya. Rangkum 1 ayat 3. Junjung tinggi hukum ini 27 ayat 1 ya. Oke.
Sorry ya, saya harus lihat UUD 1945 dulu. Kepastian kemerdekaan, kepastian hukum, kemerdekaan atas menyampaikan pendapat. Masukkannya, menginput data dengan kata-kata seperti ini ya teman-teman. Hak meliputi hak atas kepastian hukum dan kemerdekaan atas menyampaikan pendapat itu. Tinggal langsung masukkan pasalnya saja. Pasti setelah teman-teman olah datanya akan kelihatan dan ketahuan itu apa. Ini pemohon merupakan konstitusionalnya hak asasi manusia, pendapat secara lisan. Nah, ini nggak bisa kita tracking ya apa. Sorry. Nah, kalau membaca keterangan dari teman-teman, pemohon satu merupakan perseorangan, ketua LSM, pemohon dua WNI, dirugikan hak konstitusionalnya, tapi tidak disebutkan pasal mana, pasal di dalam Undang-Undang Dasar ya. Nah, kita tulis saja NA di sini misalnya. Nah, ini juga sama, nggak bisa ketahuan apa hak konstitusionalnya, kita tulis NA. Mungkin ini udah ya. Terima kasih teman-teman dari Blitz yang sudah bantu clearing. Oke, tinggal satu lagi ini. Kita tunggu aja. Nah, kalau misalnya ada dua pasal satu, misalnya ayat 2 dan juga ayat 3, kita mesti bedakan juga teman-teman. Terus saja di sini, 1 ayat 2. Jadi ini yang jadi tantangan juga ketika menggunakan spreadsheet tadi, kita agak susah untuk menginput data yang lebih dari 2 variabel, lebih dari 1 variabel. Nah, jadi ketika kita filter hak konstitusional di sini, kita setelah di clearing tadi, kita juga sudah bisa melihat konsistensi dari data yang kita masukkan ini. Kok ada pasal 167 ayat 3? Nah, ini bentuk human error lagi. Karena di dalam Undang-Undang Dasar nggak sejauh ini pasalnya. Tuh, kayaknya ini adalah pasal yang diuji ya. 28D, 1, 2, 3, 28E, GHI.
Nah, 347 ayat 1. Nah, oh iya benar. Kan sama kan. Ini kita hapus aja ya. Dan kita nggak tahu ini pasalnya berapa, merujuk ke Undang-Undang Dasar, kita tulis di sini NA lagi. Nah, terakhir adalah amar putusan nih. Ada yang mengabulkan, ini lebih beragam lagi. Supaya kita konsisten juga, saya mau izin pakai nomenklatur yang tadi sudah saya paparkan di awal ya. Sebentar, saya mau ngecas dulu ya teman-teman. Oke. Ini dikabulkan seluruhnya. Kita hapus dulu yang tidak perlu ya. Nah, di sini kita filter lagi biar gampang. Ada merge. Supaya bisa menggunakan fitur filter tadi, kita tidak bisa merge cell ya teman-teman. Merge cell itu artinya digabungkan beberapa kolom jadi satu seperti ini. Nah, ini kita filter misalnya dari mengabulkan permohonan untuk sebagian dulu ya. Nah, sebenarnya ketimbang yang dipertanyakan teman-teman tadi ya, soal integriti dari atau validitas dari pengolahan data, sebenarnya ketika mengolah data yang paling possible itu adalah human error tadi, ketimbang data-data invalid atau berdasarkan data-data pengolahan berdasarkan data yang bohong gitu. Ini mengabulkan permohonan untuk sebagian, kita pakai istilah dikabulkan sebagian ya. Nah, sekarang kita cari yang dikabulkan seluruhnya. Ternyata cuma ada 2 permohonan ya. Dikabulkan seluruhnya. Terus
Ini menolak permohonan pemohon. Bahkan ini ya teman-teman, huruf kapital juga akan membedakan variabel. Jadi kalau misalnya teman-teman mau pakai huruf kapital, di kapital semua, atau pakai huruf lowercase, pakai huruf kecil semua, kayak gitu. Nah, ini ditolak. Ada 4 permohonan yang ditolak. Kemudian kita ke permohonan yang tidak dapat diterima. Alhamdulillah sudah clear semua teman-teman. Kita sudah punya 4 kategori putusan, ini tidak dapat diterima, dikabulkan sebagian, dikabulkan seluruhnya, dan juga ditolak. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu kah? Datanya. Apakah ada yang ingin ditanyakan, kita akan Syafira Adlina. Iya, makasih dokter. Kak Vio bikin preferensinya tuh 28C dalam kurung dari sananya atau bagaimana Kak? Putusan ini tergantung ya kamu melakukan untuk apa. Kalau untuk data pribadi sih tentu standar-standar itu ditentukan sama Syafira sendiri. Nah, tapi beda halnya kalau misalnya data ini untuk direktori atau arsip lembaga. Apakah pendataannya buat kamu sendiri atau buat lembaga sih, gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Vio. Sip. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Silahkan langsung saja, teman-teman. Oke. Baik. Nah, kalau belum ada lagi yang ditanyakan, kita akan masuk ke bagaimana mengolah data-data angka ini, data-data yang sifatnya kata-kata ini menjadi angka ya. Ini saya hapus dulu. Nah, teman-teman pertama yang harus dilakukan adalah memblok semua bagian di Excel ini. Pakai kursor saya kelihatan kan ya ada di mana? Di pojok kiri atas ini. Nah, dia akan memblok semuanya. Kemudian ke insert, ke pivot table. Ini kita akan create new sheet. Nanti setelah membuat pivot table, kita akan dihantarkan ke sheet di sampingnya. Nah, jadi untuk data utama kita ada di sheet 1 ini nih, teman-teman, yang di pojok kiri bawah. Ini data utama kita.
ada di sheet selanjutnya. Di sini, di sebelah kanan ini sudah ada beberapa menu. Ada rows, columns, values, dan juga filter. Rows ini untuk menunjukkan data yang sifatnya memanjang ke bawah. Jadi dia ke sini. Kalau misalnya kolom, itu untuk menunjukkan data memanjang ke samping, ke arah sini. Value nanti kita gunakan untuk memunculkan, untuk menghitung data angka. Nanti dia akan mencoba menghitung data yang kita butuhkan atau kita keluarkan, kita panggil dari kolom, dari menu rows dan juga dari kolom. Nah, filter ini untuk memfilter data yang kan. Nah, pertama, seperti yang tadi sudah kita tentukan ya, kita mau tahu di tahun pengujian undang-undang tertentu. Di tahun 2018 ada berapa jumlah pengujian undang-undang pemilu atau undang-undang KUHP kayak gitu. Nah, yang kita lakukan adalah create rows. Nah, di sini tahun diputus, UU nomor, UU tentang, ini menu-menu yang sudah kita buat sebelumnya di sheet pertama. Ini menu-menu kategorisasi utamanya di sini. Kita tinggal pilih salah satu. Tadi adalah tahun dan juga nomor undang-undang. Kita lihat di tahun registrasi misalnya. Berdasarkan penginputan data kita ada tahun 2007, nanti jumlah undang-undangnya, karena ini datanya sedikit ya teman, undang-undangnya hanya ada 4 undang-undang, maka akan lebih enak kalau pakai kolom apa misalnya undang-undang. Nah, di sini dia memperlihatkan ada undang-undang hak asasi manusia, kekuasaan kehakiman, KUHP, Tipikor, Pemda, dan pemilu. Nah, di sini values, karena kita mau lihat jumlah undang-undang di per tahun ini, maka yang jadi value-nya adalah undang-undang tentang. Nah, dari sini terlihat teman-teman. Inilah data yang sudah teman-teman input kemarin. Ya, sepertinya ada yang mau on mic tadi, nggak ada ya. Oke. Nah, di sini cara bacanya misalnya di tahun 2007 ternyata ada satu pengujian KUHP. Dan setelah pemilihan umum dari tahun 2007 sampai 2016 nggak ada pengujiannya. Pengujian Undang-Undang Pemilihan Umum itu dilakukan dari mulai tahun 2017 sampai 2021. Dan total seluruhnya ada 9 undang-undang yang diujikan di Mahkamah Konstitusi dari tahun 2007 tahun 2021. Kenapa di atas tahun 2016 sampai dari tahun 2007 sampai tahun 2016 ada pengujian Undang-Undang Pemilihan Umum? Ada yang mau bantu jawab? Kenapa ya? Ada yang mau bantu jawab kenapa Undang-Undang Pemilihan Umum banyaknya diuji di tahun 2017, tapi sebelum tahun itu belum ada pengujiannya? Mau coba aja. Boleh. Ya, silakan. Siapa tuh? Oh, saya duluan aja deh. Iya. Di antara tahun 2017 ke bawah sampai 2007
itu belum ada permohonan terkait dengan pengujian undang-undang gitu. Sedangkan yang 2017 ke atas itu ada pengujian PUU gitu, lebih tepatnya gitu. Terima kasih. Oke, nah pertanyaannya kenapa di tahun 2007 sampai 2016 ini nggak ada pengujiannya? Mungkin boleh tadi yang on-mic juga, Kak. Jawab. Oh iya, boleh. Soalnya undang-undang yang diujikan ke MK-nya itu adalah Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, Kak. Jadi emang dari 2017 baru berlakunya dan diujikannya tahun 2017. Ya, benar. Ye, mana ya? Saya mau ngasih reaction. Ye, benar sekali. Kenapa belum ada pengujiannya? Ya, karena undang-undangnya belum ada. Belum disahkan. Undang-Undang Pemilihan Umum itu Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Nah, tapi kalau teman-teman mau lihat rujukan Undang-Undang Pemilihan Umum selain ini, dulu itu ada Undang-Undang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan juga Undang-Undang Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Nah, itu masih dipisah. Sedangkan tahun 2017, dua undang-undang ini sudah dikodifikasi di satu undang-undang. Jadi memang karena belum disahkan itu undang-undang. Nah, ini sekiranya data yang bisa kita temukan ya teman-teman di dalam berdasarkan data yang sudah diolah. Nah, yang menjadi menarik adalah misalnya ini hak asasi manusia sama kekuasaan kehakiman dan juga KUHP di sini kok nggak masuk ya di dia baru bisa memperlihatkan data seperti ini ketika semua variabel itu diisi secara lengkap. Nah, kita coba lihat kenapa Undang-Undang HAM sama kekuasaan kehakiman nggak masuk. Kita cari di sini. HAM. Hak asasi manusia. Nah, di sini HAM. Karena dia berada di satu permohonan yang sama dengan KUHP di tahun 2021. Tapi di sini, di kolom yang ini, nggak ada tulisan nomor putusan ataupun tahun dia diputus. Di kolom ini kan kosong. Karena dia sementara itu, kalau kita isi semua di bawah ini, maka bisa ada redundant, ada deal with cari begitu. Daripada kita isi kolom di sini nanti akan mengacaukan data angka di sini sih. Gitu. Jadi ini jadi salah satu kelemahannya. Nah, sampai di sini kita udah bisa nih melihat data tahun registrasi undang-undang mana aja yang banyak diuji di setiap tahunnya kayak gitu. Nah, sekarang yang kedua, kita mau lihat di pengujian undang-undang tertentu siapa aja pemohonnya dan jumlah pemohonnya berapa. Mungkin ada teman-teman peserta yang mau volunteer untuk coba di sini. Dari panitia saya share aja ya linknya di mana? Di sini biar teman-teman juga bisa coba mengolah. Nah, ada yang mau coba untuk mengolah data ini? Ya, teman-teman ada yang mau coba boleh ya langsung.
Mungkin dari panitia juga boleh kok. Iya, dari panitia juga boleh. Kalau ada yang penasaran cara ngolah datanya. Ayo jangan takut salah ya, karena forum kita juga tidak terlalu besar. Dan di sini kita juga masih belajar gitu ya. Boleh dari panitia atau dari para peserta nih. Ya, kalau bisa teman-teman peserta dan karena kalau dibagi di kolom yang dijabarkan ke kanan ya akan sangat panjang banget dan kadang-kadang error juga saking banyaknya data dia nggak bisa mengolah data yang sebanyak itu. Oke, ini dari Dewi udah coba. Nah, di sini bisa kita namain juga nih, misalnya teman-teman pengen menyimpan datanya dan juga di break berbeda-beda. Misalnya pemohon PUU. Yang ini tadi namanya tahun PUU dan seterusnya, terserah teman-teman. Nah, selanjutnya ada lagi yang mau volunteer tentang undang-undang tertentu itu dianggap potensial melanggar hak konstitusional yang mana? Kalau yang ini tadi pemohon, berarti tinggal diganti sama hak konstitusional. Ayo, ada teman-teman lagi yang mau coba ngolah datanya? Oke, teman-teman, mungkin bisa kalau misalkan kan yang udah masuk ke spreadsheet itu bisa dicoba ya, Kak. Jangan malu-malu dan jangan takut salah karena kita juga masih belajar ya, teman-teman. Silakan bisa langsung unmic dulu gitu ya. Biar kita tahu nih siapa yang mau selanjutnya gitu, yang mau belajar. Oke, di spreadsheet ini sudah ada anonymous author, udah ada author, ada Wolfrain, dan juga Blobfish. Iya. Yang merasa ketiga orang tersebut silahkan unmic dulu. Iya, siapa nih? Yang merasa author, Wolfrain, atau Blobfish, siapa tahu ada yang mau coba. Iya, betul. Jangan mau teman-teman. Ya, kita akan saling bantu ya. Ya. Nah, Blobfishnya langsung hilang. Takut gitu ya, jangan takut ya. Kak boleh share ulang linknya katanya. Share ulang link, oke. Ya, perlu. Ya, sudah di-share. Siapa lagi? Ini bukan ujian loh, teman-teman. Jadi tidak akan dikasih konten ya. Nah, ini baru masuk nih. Ada Coyote sama Buffalo. Siapa nih? Coyote atau Buffalo yang mau coba? Mungkin aku, Kak. Siapakah itu? Rahma. Oke, silakan Rahma untuk coba. Kalau sekarang kita cari keberlakuan undang-undang tertentu potensial melanggar hak konstitusional pemohon yang mana?
untuk Kak Rahma boleh sambil di on mic aja gitu biar kita tahu gitu ya langsung tektokannya bisa gampang gitu ya Kak. Oke, bentar. Ada kendala jaringan. Sip, sip. Oke, setelah blok semua, klik insert, pivot tabel. Mana sih pivot tabel? Sudah muncul belum ya? Karena kendala jaringan banget ini. Atau yang lain dulu? Belum muncul. Laptopku nge-lag sebentar. Ya, semangat Rahma. Semoga tujuan baiknya didukung semesta. Pivot tabel. Astagfirullah. Untuk pengujian hak konstitusional ya Kak, berarti Bisa. raw-nya itu apa namanya ya, hak konstitusional. Terus untuk kolomnya itu undang-undang tentang, atau kebalik ya? Sudah terlihat belum ya Kak? Sudah terlihat. Jadi sebenarnya tidak ada yang terbalik kok. Oh iya. Maksudnya ini kembali lagi dengan preferensi teman-teman gimana lebih mudahnya membaca data ya. Lebih mudah ngelihat datanya. Tinggal value berarti ya? Ya. Sebentar. Bentar. Ya, semangat Kak Rahma. Tentang hak konstitusional. Seperti ini kah? Seperti itukah Kak? Nah, Ore, Rahma jadi peserta yang berhasil lagi. Ayo kita kasih tepuk tangan. Thank you, mohon maaf. Semangat Kak Rahma. Keren. Nah, ini adalah pembacaan data dari Rahma ya. Saya undang-undang pemilu deh. Kita lihat. Ternyata pemohon di dalam pengujian undang-undang pemilihan umum itu dia menggunakan dalil hak konstitusionalnya dalam pasal 1 ayat 3 dilanggar. Kemudian 18 ayat 3 dan lain sebagainya. Ini sebenarnya banyak sekali data yang ini ya teman-teman yang nggak bisa keolah karena blank tadi di sampingnya, dan itu mesti kita olah satu persatu secara pribadi gitu, secara apa namanya, tidak memakai tools ini. Kemudian di undang-undang KUHP gitu yang uji ada dua permohonan yang menguji satu dasar landasan hak konstitusionalnya pasal 1 ayat 3. Yang lainnya 111. Nah, sebenarnya untuk lebih memudahkan itu bisa kita ubah juga formatnya misalnya gini. Jadi di rows kita satukan semua undang-undang tentang sama hak konstitusionalnya apa. Dia akan keluar seperti ini yang teman-teman yang kelihatan di screen teman-teman. Ini kan akan lebih memudahkan teman-teman baca ya. Misalnya di pengujian KUHP. Oh, ternyata orang-orang yang mengujikan KUHP itu merasa haknya atas kedaulatan rakyat dilanggar, ada 2. Kemudian
haknya atas kepastian dan jaminan hukum yang adil ada 1, persamaan di mata hukum ada 1 juga. Oh, ternyata ini adalah jumlah banyaknya hak konstitusional begitu yang didalilkan. Nah, kemudian misalnya di Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, dalil yang digunakan itu melanggar hak konstitusional pemohon di pasal 28D. Atau di pemilihan umum, ternyata dalil yang digunakan adalah hal-hal seperti ini nih. 1 ayat 3, 18 ayat 3, 18B ayat 1, dan lain sebagainya. Nah, kalau di data kami, teman-teman, yang sudah diolah lebih banyak lagi ya, secara umum, yang mayoritas jadi dasar untuk pengujian undang-undang itu menjadi dasar hak konstitusional ya, yang didalilkan kalau hak konstitusionalnya terlanggar atau potensial terlanggar akibat keberlakuan satu undang-undang adalah pasal 28D ayat 1 ini. Soal jaminan dan kepastian hukum yang adil. Makanya seringkali pasal ini kita sebut sebagai pasal keranjang sampah. Kenapa? Karena mengujikan undang-undang apa aja dalilnya pasti 28D ayat 1. Karena tidak memberikan kepastian hukum kayak gitu, yang gampang-gampang aja. Begitu kurang lebih. Nah, sekarang yang terakhir nih teman-teman. Masih ada waktu kah dari teman-teman panitia? Masih ada, Kak. Berapa lama lagi? Institusional. Nah, sekarang yang terakhir, satu praktik lagi nih teman-teman. Pada pengujian undang-undang tertentu, bagaimana tren putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, sekarang kita mau lihat di pengujian undang-undang ini, undang-undang pemilu, undang-undang KUHP, putusan mahkamah itu biasanya apa sih? Apakah mereka dikabulkan atau ditolak atau tidak dapat diterima? Ada yang mau coba? Volunteer, satu lagi terakhir. Oke, baik. Silakan kepada para peserta. Mungkin Kak Ana, boleh Kak Ana? Halo, Kak Ana. Mungkin yang lain boleh. Jadi panitia juga boleh, itu nggak apa-apa. Ya. Ada yang ingin mencoba? Ini terakhir nih. Boleh siapa aja yuk terakhir. Ini ada Kak Linda, Kak Popi, Kak Dini. Silakan Kak. Mungkin dari panitia lagi. Panitia ada yang mau volunteer? Dari Kak Siska mungkin. Halo Kak Siska. Mungkin yang lain dulu, Rin lagi nge-record juga soalnya. Oh, oke, gak apa-apa. Mungkin siapa ya? Halo, kira-kira aku boleh bertanya dulu nggak ya? Boleh, Boleh banget Kak. Ada yang ingin aku tanyain nih Kak sebenarnya. Kan sebenarnya awal apa ya, latar belakang kenapa ada enumerasi atau misalnya kenapa kita harus butuh buat enumerasi itu kan buat bisa mencari tahu gitu. Tadi misalnya tentang tren suatu hal gitu, atau misalnya tadi kita mau mencari data kuantitatif kayak tadi ada berapakah pemohon yang mengajukan apa gitu kan, kurang lebih seperti itu. Nah, tapi kan kalau misalnya ngelihat, kalau misalnya sekarang kan kita misalnya ngambilnya klaster misalnya putusan Mahkamah Konstitusi, namun kan nggak ada kemungkinan juga misalnya klaster ya yang di Direktorat Mahkamah Agung yang lebih beragam lagi dan lebih banyak. Nah,
ketika kita mau melakukan update gitu Kak, berkenaan dengan kebaruan datanya gitu. Misalnya kita nge-update-nya itu di data utama, misalnya kayak di sheet pertama, apakah misalnya pivot table yang udah ada sebelumnya itu bakal auto ke-update, atau misalnya ada pembaharuan yang memang harus mengikuti ketika kita memasukkan data baru atau objek baru gitu di sheet yang utama gitu Kak. Oke, pertanyaan bagus dari Dewi. Itu tergantung kapan kita memasukkan update data ya. Kalau misalnya kita update tidak lama setelah kita membuat pivot table, misalnya kita bikin pivot table sekarang nih, bahasa 1 jam 2 jam kemudian di-update lagi data-data di sini, maka akan secara otomatis terisi. Tapi kalau misalnya data itu terlampau lama, kita update misalnya seminggu kemudian atau 1 bulan kemudian dan seterusnya. Nah, pivot table ini sayangnya dia tidak bisa auto update. Jadi kita mesti bikin kategorisasi pivot table lagi seperti itu. Maksudnya bikin sheet yang baru lagi untuk melihat kebaruan datanya kayak gitu sih. Berarti Kak kalau misalnya di praktiknya juga, misalnya teman-teman atau misalnya ya praktisi-praktisi yang memang enumerator gitu, yang kesehariannya memfungsikan ini, berarti memang udah menjadi ini ya Kak, kayak bakal selalu membuat pivot table, dan terlebih kan kalau misalnya berbicara mengenai kita mau mengetahui suatu data, nggak mungkin kita menggunakan istilah data yang mungkin ini bahkan masa bertahannya bisa jadi cuma seminggu gitu kan, karena ada putusan baru setiap harinya yang harus kalau misalnya kita mau mencari sesuatu harus di-upgrade. Berarti emang bakal harus selalu ya Kak gitu istilahnya buat ada pivot baru gitu. Kak, iya, memang iya. Jadinya kita mesti sering-sering bikin pivot baru tadi. Cuma untuk mengakali putusan yang sering-sering kali diupdate, di sini biasanya kita pakai disclaimer. Misalnya data yang kita input itu per tanggal berapa, per bulan apa gitu. Jadi setelah misalnya kita presentasi beberapa bulan setelah kita olah datanya, jadi masih bisa dibilang valid kalau kayak gitu. Karena kita sudah disclaimer dari awal kalau datanya ini punya masa atau last updated kapan kayak gitu sih. Itu satu pertanyaan dari aku, temannya mungkin teman-teman panitia. Kalau gitu, media atau istilah software yang digunakan itu hanya spreadsheet gitu Kak, atau Excel, apakah tidak ada misalnya karena lembaga yang menggunakan atau memfungsikan ini besar gitu, terus objek putusannya itu banyak, dan mungkin kalau menggunakan skala spreadsheet seperti ini bakal terganggu atau ini kurang support gitu, apakah di praktiknya ada media lain gitu selain spreadsheet atau Excel Kak? Kalau itu saya nggak tahu ya. Yang saya familiar dan juga sering tahu teman-teman pengolah data pakai apa ya. Kalau nggak spreadsheet, pakai Excel itulah. Dua format itu. Kalau pakai spreadsheet ini kan karena dia bisa di-share, dia maksudnya dia bisa dikerjakan bareng dan juga secara beriringan dengan orang lain yang juga ke-share link-nya. Nah, ini kan ada beberapa teman-teman yang yang online juga nih. Kalau teman-teman mau nambahin data sembari saya buka ini juga masih bisa dilakukan karena memang kelebihannya sistem online-nya spreadsheet seperti itu. Atau kalau mau yang lebih private, dia pakai Excel seperti itu dan tidak membutuhkan internet juga. Ini berdasarkan preferensi orang-orang sih. Nah, kemudian mungkin ada juga pertanyaan dari teman-teman kalau misalnya menjaga kerahasiaan data ini seperti apa gitu. Karena memang data ini adalah satu hal yang sangat penting ya untuk lembaga, teman-teman. Makanya saya pernah jelaskan ke teman-teman kalau kita nggak akan sama sekali memberikan data mentah gitu. Yang akan kita berikan adalah data yang sudah diolah begitu. Nah, cara bikin itu menjadi private misalnya nanti di bagian share ini kan masih public nih. Jadi enable untuk bisa jadi editor atau komentar dan lain sebagainya. Nah, kalau mau jadi di privatein ya di remove aja semuanya. Atau anyone with the link
di restricted kayak gitu. Jadi kembali jadi private lagi datanya seperti itu sih. Dan itu berdasarkan preferensi juga ya, lebih nyaman pakai Excel atau pakai spreadsheet. Tapi setahu saya memang Excel itu dan juga model-model Excel dan spreadsheet ini udah paling ini sih paling sophisticated lah untuk mengolah data-data enumerasi seperti ini. Dan itu jadi satu kebutuhan baru juga ya buat kita untuk bisa mengolah dan juga mengoperasikan Excel itu, karena kalau mungkin sekarang yang penting itu kan mungkin sekarang jadinya yang penting adalah harta, tahta, dan juga data. Karena data ada ininya ada nilainya sekarang. Kurang lebih seperti itu sih. Terima kasih banyak Kak atas jawabannya. Sip. Yuk, terakhir mungkin ada satu volunteer lagi nih yang mau memperlihatkan tren putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pengujian undang-undang tertentu. Boleh mungkin dari Kak Enja Pamungkas. Kak Enja. Oh iya, boleh. Tapi saya masih kaku nih. Gak apa-apa Kak, nanti kita bantuin dari panitia dan juga Kak Viola sendiri. Silakan Kak. Oke, baik. Ini di blok dulu ya? Iya, silakan di blok dulu, Mas Enja. Amar putusannya saja ya? Semuanya. Nah, cara untuk ngebloknya ini pakai klik bagian sini di atas angka 1, klik kolom kosong di atas angka 1 ini. Sudah. Kemudian ke insert. Terus pivot table. Iya, pilih pivot table dan buat di sheet baru. Nah, sudah muncul nih pivot table 5. Oke, sudah. Terus diapakan ya? Nah, ini tinggal isi variabel kategori yang mau kita cari. Tadi yang kita cari adalah undang-undangnya apa dan juga putusan Mahkamah Konstitusinya apa. Jadi di row dan kolomnya tinggal diisi dua hal itu, Enja. Oke, yang row-nya semuanya aja yang diklik nih. Yang row-nya diklik undang-undang tentang, UU tentang. Oke. Sudah? Sudah. Di row yang sama juga, diklik aja Ya. amar putusan. Amar putusan. Di add. Nah, akan muncul nanti data seperti ini. Nah, selanjutnya kita kan mau mengeluarkan angkanya nih, Enja. Iya. Angka KUHP dikabulkan berapa, ditolak berapa. Silakan sekarang ke values. Values. Yang dikeluarkan dari values adalah ya amar putusannya juga. Nah, kok kosong. Salah pencet tadi. Iya. Value amar putusan. Ya. Sip. Nah, selamat. Terima kasih semua. Ya. Siap, terima kasih juga Enja sudah bersedia jadi volunteer. Mudah bukan teman-teman mengolah pakai pivot table ini sebenarnya
cukup sederhana, yang bikin panjang prosesnya itu tadi, input data dan juga cleaning tadi. Nah, di sini kita bisa lihat di pengujian KUHP nih, ternyata rata-rata permohonan itu lebih banyak yang ditolak. Karena di sini ada 2, sementara yang dikabulkan seluruhnya sama sebagian cuma satu kayak gitu. Atau di case yang lain, ternyata di pengujian Undang-Undang Pemilihan Umum yang sudah disubmit sama teman-teman, lebih banyak putusan yang dikabulkan kayak gitu. Nah, sebetulnya teman-teman, kita kemudian tidak berhenti sampai di sini. Nomor putusan. Nah, karena data ini sifatnya netral gitu, tidak tidak memunculkan apa-apa, maka itu adalah tugas peneliti untuk memaknai. Setelah data-data ini kita olah, kita masukkan ke dalam tabel misalnya, atau kita jadikan diagram batang atau persentase kayak gitu. Nah, dari situ teman-teman memberikan makna dan juga memberikan interpretasi dari data ini nih, maksudnya apa sih? Misalnya dari sini pemilihan umum dikabulkan sebagiannya lebih banyak, yang dikabulkannya lebih banyak daripada yang ditolak gitu. Ada 4 pengujian dikabulkan, ada 2 ditolak. Bisa jadi kita mengartikan bahwa ternyata undang-undang pemilu ini banyak aturan yang nggak beresnya. Ternyata dia secara norma konstitusional, aturan-aturan tersebut masih tidak inline dengan norma-norma atau rohnya undang-undang dasar. Nah, dari situ sebenarnya bisa membawa kita ke penelitian atau penggalian hal-hal yang lain, penggalian informasi yang lain. Kita bisa lihat bagaimana sih pada saat proses penyusunan undang-undangnya, apakah dia dibahas secara komprehensif kayak gitu, apakah dia dibahas berdasarkan kajian hukum yang memadai, atau hanya misalnya mementingkan kepentingan segelintir kelompok aja kayak gitu. Nah, itu yang kemudian jadi satu pijakan supaya kita bisa menganalisis lebih mendalam berbagai faktor di balik kenapa pemilihan umum ini misalnya lebih banyak dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi kayak gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Sebentar ya, saya baca dulu chat teman-teman. Video tutorial akan di-share kepada para peserta. Nah, kalau untuk tutorial bisa di-share ke peserta atau tidak, saya tidak tahu ya. Mungkin ini kebijakan dari panitia. Oh, sudah bisa diakses di akun YouTube. Oke. Terus apakah materinya bisa di-share? Untuk materi PPT sudah saya share ke teman-teman panitia. Jadi teman-teman peserta bisa kontak teman-teman panitia. Tapi untuk materi yang saya sampaikan sekarang, karena ini berupa verbal, berarti teman-teman tinggal menunggu apa yang ditampilkan di video YouTube. Bersedia untuk ikut kelas ini. Terima kasih juga sudah interaktif ya. Kita saling bantu untuk belajar penggunaan spreadsheet ini untuk program untuk enumerasi putusan gitu. Saya kembalikan ke panitia. Kalau misalnya setelah ini masih ada yang mau didiskusikan juga nggak masalah. Mohon maaf atas kekurangannya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.